Silahkan salah satu mimpin doa. Ayes, ayo pimpin. Siapa berdoa? Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Saya absen dulu ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Siapa? Masih sakit? Maka sudah sembuh, kita doakan sama ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu agar kita selalu cinta tanah air. Kita hidup di Indonesia, selalu mencintai negara kita, Republik Indonesia. Ayo, silahkan dipimpin satu-satu. Sikap siap. Ya, ya. Sikap siap. Nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Coba sekarang melatih konsentrasi ini anak-anak. Coba ikuti instruksi saya. Ya, siap, untuk siap. Tangan nih disiapkan. Nanti tak suruh pegang apa? Pegang hidung. Oke. Pegang kening. Keningin di mana keningin? Nah, lagi. Pegang dagu. Nah, lagi, sekali lagi. Pegang mata. Oh, sudah kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, anak, kemarin kita sudah belajar tentang minuman halal. Hari ini kita akan bahas tentang binatang haram. Jadi binatang yang tidak boleh kita konsumsi. Ada binatang halal, ada binatang haram. Hari ini kita akan belajar tentang binatang haram. Tujuan belajar kita hari ini yang pertama yaitu mengetahui ketentuan binatang haram, merinci jenis-jenis binatang haram, mempelajari, merumuskan ketentuan binatang haram dengan baik benar, mampu merumuskan tata cara menghindari mengkonsumsi binatang haram. Ya, jadi kita
binatang itu ada yang bisa kita makan, ada yang tidak boleh kita makan. Nah, yang nggak boleh kita makan namanya binatang haram. Tapi yang boleh kita makan itu namanya binatang halal. Sekarang perhatikan video materi ini. Binatang haram. Pengertian binatang haram. Binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dikonsumsi sebagaimana ketentuan Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Allah mengharamkan binatang tertentu karena terdapat bahaya apabila manusia memakan binatang tersebut. Jenis-jenis binatang haram. Binatang yang diharamkan dalam penjelasan Al-Quran. Jenis-jenis binatang yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai surat Al-Maidah ayat 3 adalah sebagai berikut: bangkai, darah, daging babi, daging binatang yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, binatang yang dicekik, binatang yang dipukul, binatang yang jatuh, binatang yang ditanduk, binatang yang telah dimakan binatang buas, binatang yang disembelih untuk berhala. Binatang yang kotor atau menjijikan. Binatang yang menjijikan seperti binatang yang buruk dan kotor, yaitu cacing, kutu busuk, ulat, rayap, kaki seribu, dan jalalah, atau binatang yang memakan kotoran, keledai kampung atau jinak. Binatang yang diharamkan menurut penjelasan hadis. Yang pertama, binatang yang diperintahkan supaya dibunuh. Binatang yang diperintahkan untuk dibunuh karena termasuk binatang yang merusak dan membahayakan, di antaranya ular, gagak, tikus, anjing, kalajengking, cicak, tokek, dan burung elang. 2. Burung yang berkuku tajam seperti elang, garuda, nuri, dan lain-lainnya. 3. Binatang buas dan bertaring seperti harimau, serigala, anjing, kucing, kera, dan lain-lain. 4. Binatang yang hidup di dua alam seperti katak dan buaya. 5. Binatang yang dilarang untuk dibunuh, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung surat. Nah, berikut beberapa hewan yang hidup di dua alam dan hukum memakannya. Anjing laut, hukumnya halal. Kura-kura dan penyu, hukumnya halal. Buaya termasuk hewan yang haram karena memiliki taring yang kuat dan buas. Kepiting hukumnya halal. Katak atau kodok hukumnya haram. Akibat memakan binatang haram: mendapatkan dosa karena melanggar apa yang sudah dilarang oleh Allah, mendapatkan murka dan azab dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Badan tidak sehat dan mudah terserang berbagai penyakit, tidak dapat berpikir secara jernih dan sulit menerima ilmu kebenaran. Binatang haram yaitu semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam, atau jenis binatang halal tapi proses penyembelihannya tidak menyebut nama Allah. Jadi kuncinya satu, emang binatangnya haram. Yang kedua, binatangnya halal tapi enggak nyembelih, enggak benar. Nah, itu juga jadi haram. Terus yang ada dalam Al-Quran yaitu haram karena zatnya. Yang pertama babi, anjing, semua binatang yang bertaring dan taringnya untuk memangsa atau menyerang. Semua bangsa burung yang berkuku tajam untuk menyerang musuhnya. Terus binatang yang diperintah untuk dibunuh: ular, tikus, kalajengking, anjing gila, kadal. Binatang yang dilarang untuk dibunuh: lebah, semut, sebagainya. Binatang yang lahir dari perkawinan dua jenis binatang yang berbeda. Jadi misalnya ada binatang halal dikawinkan kalau binatang yang haram. Misalnya, tapi kan nggak ada. Misalnya babi dikawinkan kalau kambing. Babi kan haram, kambing halal. Anak dari keduanya jadi anak, maka yang anaknya itu jadi haram. Terus binatang yang menjijikan, tentunya haram karena faktor datang dari luar. Binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Ini hati-hati. Sampean yang beli tidak menyebut nama Allah itu menjadi haram. Sampai kalau beli pitik taruh ibu tapi gak lali kan nyebut nama Allah, berarti jadi haram. Bangkai atau binatang yang mati tidak disembelih. Anak pitik kecelakaan, tabrak motor, brek,
terus mati. Ada terus sampai gelek, tapi mati. Tidak boleh. Jalala atau binatang yang sebagian besarnya makanannya dari kotoran atau najis. Tejina. Cara menghindari binatang haram yaitu selektif terhadap makanan yang akan dikonsumsi, waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang haram, mencari informasi tentang makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan, mempelajari dan memahami ayat ajaran Al-Quran dan hadis tentang binatang haram. Terus lagi cara mengenai ini sama meyakini memahami binatang haram sampai akhir. Akibat mengkonsumsi tadi sudah diterangkan di video, merusak organ tubuh, dapat terjangkit penyakit, tidak ada keberkahan dalam hidupnya, masalah tidak tenang dan seterusnya, susah menerima ilmu kebenaran, susah belajar. Hati-hati, kita belajar kok uangnya bisa jadi makanan yang makan itu atau subhat. Subhat itu apa? Gak jelas. Terus menghindari ini diharapkan babi karena dalamnya mengandung cacing pita dan sebagainya. Oke, sudah. Ini selesai. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Silakan tanya. Bekecot. Bekecot itu menjijikan nggak? Menjijikan. Tapi menjijikannya itu kaidahnya bukan satu orang menjijikan satunya enggak, tapi secara umum semua kebanyakan manusia itu sama bekecot itu ciurip ya, ciurip ini semateng ya udah, semateng sate kan karo asalnya, tapi yang dimaksud menjijikan itu asalnya. Nah, jadi itu termasuk, tapi ada beberapa pendapat yang lebih cenderung ke haram. Apalagi ikan buntal. Ikan buntal itu beracun ya, kan? Ikan buntal itu beracun. Itu bisa jadi haram, tapi ada beberapa orang yang bisa mengolahnya. Nek iso cara mengolah itu enggak apa-apa. Tapi nek iso bisa beracun dan racunnya itu bisa mati. Nek iso ngolah haram, tapi nek bisa ngolah enggak apa-apa. Karena termasuk binatang yang hidup di laut atau di air, semua itu haram. Ayo tanya lagi. Apa? Cicak dan bunglon. Cicak dan bunglon itu termasuk tadi binatang yang harus dibunuh. Berarti haram. Cicak ya, haram. Sudah tidak ada. Oke. Lanjut setelah ini silakan dibuka materinya, dibuka artinya, dilihat LKPD, ada LKPD 2 binatang haram ya, ini ya. Ya, iya mulai 1, 2, 3. Bro.
kelompok ini bagian apa? Kelompok 2, 3, 4 bagian apa? Kelompok 1 bagiannya Rio, hewan menjijikan. Ditulis sih. Dan tulis. Yo, ditulis itu. Pulpen dia. Yo, pulpen dia. Hewan menjijikan. Kelompok 2, Mas Hasan hidup di 2 tempat. Terus kelompok 3, Rafi haram dibunuh. Rafi mana Rafi? Ditulis kan? Haram dibunuh. Terus kelompok terakhir dianjurkan untuk membunuh. Sampai bisa cari materinya di sini. Di link ini ada materi 2 sama artikel 2. Tentukan dulu binatangnya apa, nanti galeri bisa di sini. Di sini juga bisa ada kok. Dimasukin di sini apa aja? Nah, karena digulai ini itu nih. Hewan yang menjijikan galeri apa? Cari di internet bisa. Ini di sini juga ada. Ini terus. Materi 2 ya. Oke, ada pertanyaan? Ada diskusi? Ada. Oke. Sambil tatap ya, sambil Terima kasih, tepuk tangan dulu. Ya, nomor 2. Batur. Mulane. Oke, maju.
4 macam binatang yang haram. 1 menjijikan, 2 hidup di 2 tempat, 3 haram dibunuh, yang keempat dianjurkan dibunuh. Sampai sini ada pertanyaan? Tanya? Oke, saya diam saja. Nanti angkat tangan ya. Cicak itu termasuk hewan yang apa? Dianjurkan dibunuh. Naik ular. Dianjurkan untuk dibunuh. Semut. Dilarang untuk dibunuh. Dilarang dibunuh. Terus ulat. Sampai sini. Oke, kita lanjutkan. Jadi hewan yang diharamkan untuk dimakan itu macam-macamnya banyak. Salah satunya hewan yang tadi dilarang untuk dibunuh dan dianjurkan untuk membunuh dan sebagainya. Jadi kita hewan itu nggak selalu boleh kita konsumsi semuanya. Ya, hati-hati, jangan semuanya. Anakku makanan enak. Nah, kalau haram dimakan juga boleh dimakan. Ya. Oke, nanti ada tugas terakhir, yaitu akhir di lintingnya ini ada tes 2 binatang haram, dikerjakan setelah ini, ya. Oke, materi berikutnya kita akan menyampaikan materi jual beli untuk teman kita ya. Dipersiapkan nanti anak-anak kita praktek jual beli. Nah, jadi berikutnya kita akan belajar tentang jual beli. Jadi materi kita tadi tentang binatang yang haram dikonsumsi. Salah satunya adalah yang menjijikkan, terus dilarang untuk membunuh, dianjurkan untuk membunuh, hidup di 2 tempat. Sekarang jadi kita harus semangat untuk belajar dan tahu binatang yang haram, mana yang halal, mana. Oke, sekian kita akhiri. Silahkan mimpin doa, gantian yang putri mimpin doa. Habibah, silakan mimpin doa.